mulai dari kontestasi Pilkada Solo, Pilgub DKI, berkas Pak Jokowi tidak diverifikasi oleh KPUD setempat. Oleh KPUD, KPU pusat ya waktu itu. KPU RI. KPU mempertanyakan lah soal keabsahan dokumen dari Pak Jokowi. Nah di situ yang kemudian LU tersebut dapat tugas untuk dalam tanda kutip, udahlah beresin aja masalah itu. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo tak kunjung selesai meskipun sudah banyak orang yang diproses hukum karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Namun wujud asli ijazah tak pernah terungkap di persidangan. Sebuah misteri administratif yang terus gugur menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai keabsahan dokumen Presiden ke-7 Joko Widodo, guys. Informasi terbaru sebenarnya ini terkait karena ada pihak yang memohon informasi kepada DPP PDIP soal pemberkasan Pak Jokowi ketika menjadi calon wali kota Surakarta, kemudian calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, serta calon sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 dan calon periode keduanya Pak Jokowi tahun 2019. Itulah pemberkasan di mana kemudian yang menarik adalah selama ini kan belum ada pernah permintaan informasi kepada partai politik terkait hal tersebut. Biasanya permohonan informasi terkait ijazahnya Pak Jokowi itu diajukan kepada KPU, kepada UGM, kepada ANRI, itu Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang selalu dimintakan. Bahkan permohonan informasi pada ketiga instansi tersebut itu sampai ke persidangan Komisi Informasi, gitu, baik Komisi Informasi DKI Jakarta maupun Komisi Informasi Pusat. Itu yang melakukan permohonan informasi ke sana kan seperti Roy Suryo CS, tim yang kebetulan sudah menjadi tersangka, serta kemudian Bon Jovi, yaitu Pak Lukas Suwarso dan kawan-kawannya, serta Pak Bonatua Silalahi. Itulah yang orang-orang atau tim yang mengajukan permohonan informasi terkait keabsahan ijazah Pak Jokowi. Nah ini gitu. Pengajuannya ke partai politik pengusung. Oke. Ada informasi apa? Nah, yang menarik dari informasi ini biasanya kan institusi-institusi yang dimintakan permohonan informasi biasanya menghindar, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai, atau kemudian berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi maka tidak bisa memberikan informasi tersebut. Itu biasa alasannya seperti itu. Atau berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi yang diambil hanya yang terkait pada hal kepentingan dia untuk menutup informasi, sehingga yang disampaikan informasi tidak bisa kami berikan karena itu termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Gitu. Nah ini diajukan ke PDI Perjuangan. Ini diajukan ke PDI Perjuangan dan DPP PDI Perjuangan langsung merespon, gitu, tanpa harus menunggu batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Apa respon dari DPP PDI Perjuangan sejauh yang Mas Yuli ketahui? Kalau saya melihat begitu respon PDI Perjuangan atas permohonan informasi yang begitu cepat, dan itu saya melihat di sini bahwa PDI Perjuangan sangat memahami tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Secara substansi bahwa setiap pejabat publik itu segala atribusi pribadi dia sebetulnya adalah milik publik, sehingga PDI Perjuangan tidak menutup informasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan oleh kawan kita itu, yang mengajukan. Apakah berkasnya masih dikuasai oleh DPP PDI Perjuangan? Nah, di sini yang menariknya dari pertemuan kemarin ketika di DPP PDI Perjuangan, berkas tahun 2012 ketika Pak Jokowi menjadi calon wali kota Solo, itu DPP PDIP menjawab tidak dikuasai. Tidak menguasai berkas tersebut. Demikian pula ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, itu pun DPP juga menyatakan tidak menguasai. Guys. Serta
pemberkasan di tahun 2019 ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden untuk periode kedua, itu DPP PDI menyatakan juga tidak menguasai. Sehingga yang informasi yang diberikan hanya berkas ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden pada tahun 2014. Jadi pemberkasan untuk pencalonan Pak Jokowi untuk Pilkada Surakarta tidak dikuasai? Tidak dikuasai oleh DPP. Untuk Pilgub DKI 2012 juga tidak dikuasai? Tidak dikuasai oleh DPP PDI. Oke. Nah, sejauh informasi yang Mas Yuli ketahui, di mana keberadaan berkas Pak Jokowi itu? Berdasarkan logika, itu berkas mengenai persyaratan untuk mengikuti pilkada tahun katakan 2005 ketika menjadi calon wali kota tentunya ada di DPC PDI Surakarta. Demikian pula ketika 2012 menjadi calon gubernur DKI tentunya berkas tersebut harusnya ada di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Gitu. Nah, cuman persoalan yang tahun 2019 ini kemarin juga sempat kita tanyakan juga, loh kok kenapa DPP gak kuasai, kan sebagai partai pengusung logikanya kan harusnya menguasai. Ya, gitu. Jadi DPP PDIP tidak memiliki berkas pendaftaran Jokowi sebagai capres 2019. Itu yang menarik sebetulnya. Jadi gimana berkas? Nah, ini yang kemudian pemohon informasi mengajukan surat keberatan ya, atas tidak tersedianya informasi mengenai berkas calon presiden dari PDIP pada tahun 2019. Itu. Nah, tentunya nanti tinggal partai yang menjawab lah itu berkas itu ada di mana kan gitu. Itu kita tunggu saja jawaban dari DPP PDI Perjuangan. Sebagai orang yang memang cukup lama bergaul dengan teman-teman DPD Perjuangan dan juga teman-teman aktivis baik di Jakarta maupun di daerah, Pak Mas Yuli kabarnya memiliki informasi ya soal misalnya ada berkas yang tidak diverifikasi ketika pencalonan Pak Jokowi di Surakarta. Ya, itu informasi itu kan ketika kasus ini mulai berkembang. Ketika kasus ini mulai berkembang, kemudian kan mempertanyakan persoalan verifikasi. Karena kalau verifikasi itu sepengetahuan saya itu merupakan kewajiban KPU. KPUD? Iya, KPUD. Karena di dalam undang-undang itu kalau partai politik kan memang hanya menerima berkas sesuai dengan persyaratan. Katakan ijazah itu harus dilegalisir basah. Nah, partai hanya menerima legalisir. Tetapi mengenai keabsahan atas fotokopi ijazah yang dilegalisir basah tersebut, itu sebetulnya kewenangannya KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah tersebut. Dan itu tidak dilakukan oleh KPUD Surakarta? Itu tidak dilakukan oleh KPUD Surakarta karena waktu itu KPUD Surakarta hanya melakukan public expose istilahnya. Itu juga muncul di beberapa pemberitaan kan. Itu zamannya Eko Sulistyo. Zamannya Eko Sulistyo. Sebagai ketua KPUD Solo. Padahal itu persyaratan, harus diverifikasi. Harus diverifikasi. Tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Hanya melakukan public expose. Yang kemudian dianggap sama sudah melakukan verifikasi kan gitu. Hal yang sama juga terjadi ketika Pilgub DKI. Ketika Pilgub DKI, ya seperti itu juga katanya. 2012. Ketika itu tidak ketua KPUD-nya Juri Ardiantoro. Yang sekarang Wamen Sesnek. Tidak diverifikasi juga. Sepengetahuan saya tidak diverifikasi. Itu. Sebetulnya gini. Ada informasi yang terkait itu bahwa itu pernah coba diverifikasi ke UGM, ke Universitas Gadjah Mada. Tetapi karena di UGM itu kan katanya ketemunya hanya dengan komputer, kan tanya Pak Jokowi apakah benar tulisan itu diketik di sana, akhirnya muncul namanya. Tetapi begitu perjalanan kemari saya coba telisik dengan tim yang waktu itu teman-teman tim Jakarta yang seperti namanya disebut oleh Bitor kan gitu, kita bercerita gimana, enggak ada proses verifikasi itu kok katanya gitu. Nah itulah jadi informasinya menjadi agak bias kan dengan jawaban tersebut. Padahal itu persyaratan. Itu persyaratan bahwa harus diverifikasi oleh. Jadi KPU. Mulai dari kontestasi Pilkada Solo, Pilgub DKI, berkas Pak Jokowi tidak diverifikasi oleh KPUD setempat. Oleh KPUD, iya. Gitu. Kemudian ketika mendaftar sebagai capres 2014, ya. Kabarnya ada hal-hal yang terkait dengan hal itu juga, Mas Yuli?
informasi waktu itu saya sempat berdiskusi lah dengan kawan yang menjadi LO partai di KPU. LO-nya PDI Perjuangan. LO-nya PDI Perjuangan di KPU. Oke. Itu sempat memang KPU pusat ya waktu itu. KPU RI. KPU RI mempertanyakan lah soal keabsahan dokumen dari Pak Jokowi. Nah di situ yang kemudian LU tersebut dapat tugas untuk dalam tanda kutip, udahlah beresin aja masalah itu. Gitu. Ya. Berarti itu zamannya 2014. Husni Kamil Malik. Ketua KPU-nya. Oke. Yang mempertanyakan hanya ketua KPU RI saat itu atau ada komisioner KPU yang lain? Informasinya sih ada komisioner KPU yang lain yang mempertanyakan itu. Yang kebetulan juga adiknya itu adalah caleg dari Gerindra, makanya kemudian jadi terkesankan ada konflik of interest, makanya itu menjadi agak mudah untuk dalam tanda kutip menyelesaikan soal itu. Oke. Jadi sebenarnya 2014 di internal KPU RI sudah ada pertanyaan itu. Sudah ada pertanyaan itu terkait berkas Pak Jokowi. Berkas Pak Jokowi. Itu informasi dari LO PDIP ya. Lebih kepada soal ijazahnya. Soal ijazah. Iya, soal ijazah. Oke. Kemudian dibereskan oleh LO-nya tersebut ya. PDIP. Sehingga sunyi senyap. Sunyi senyap pas sekarang. Oke. Kemudian juga yang menarik Mas Yuli menyoroti soal juri Ardiantoro ini ketika tidak melakukan verifikasi sebagai ketua KPU DKI Jakarta. Kemudian ketika Pak Jokowi ikut kontestasi Pilpres 2014, juri juga ada di KPU RI. Ya itu memang karena kebetulan itu ya, sesuatu hal yang kebetulan, memang rezekinya juri. Sehingga ketika itu kan memang eranya pergantian KPU. Iya. Eranya pergantian KPU. Jadi setelah 2012 sudah selesai, ini kemudian ketua KPU DKI, Bang Juri kan langsung terpilih menjadi KPU pusat. KPU RI. KPU RI. Begitu. Oke guys, jadi Mikael Sinaga ini mengungkap perbedaan ijazah Pak Jokowi guys, ini setelah dia mendapat selain berkas dari PDIP guys. Polemik mengenai ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat. Mikael Sinaga, seorang YouTuber, mengklaim telah melakukan perbandingan dan menemukan perbedaan antara ijazah Pak Jokowi yang diperoleh dari dua sumber, yaitu PDI Perjuangan dan KPU. Proses ini melibatkan pakar kebijakan publik Bernatwa Silalahi. Mikael Sinaga menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada letak cap legalisir antara kedua ijazah tersebut. Berbeda letak legalisirnya, cap legalisirnya berbeda. Itu semuanya di kanan atas, tapi kalau kita sandingkan kiri kanan atau kita tempel terus, kita terawang, kan ketahuan dia agak berbeda sedikit, ujarnya guys. Mikael menjelaskan bahwa dia mengajukan permohonan informasi kepada PIDP pekan lalu untuk mendapatkan ijazah tersebut guna investigasi pemberitaan. Pengalaman pribadinya sebagai mantan calon legislatif mengindikasikan bahwa dokumen para kandidat biasanya diajukan terlebih dahulu ke partai politik sebelum diteruskan ke KPU. Jadi pengalaman saya pribadi, harusnya seorang calon itu, calon apapun, memberikan berkas satu lengkap kepada partai, lalu partai memberikan ke KPU, jelas Mikael. Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah dokumen termasuk selain ijazah SMA dan ijazah sarjana S1 serta dokumen lain yang dapat dibuka berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi ini semakin menambah keruh polemik mengenai keabsahan akademik Presiden Jokowi, meskipun semua pihak yang terlibat sudah mencoba untuk memberikan penjelasan dan dokumen pendukung. Perkembangan lebih lanjut dari isu ini masih dinantikan publik.